bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa pada dua orang lelaki yang salah seorang dari mereka membunuh yang lain. Dan di sini ada beberapa jalan periwayatan yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala dari hadits Abi Hurairah, dan pada sebagian konteksnya ada beberapa kalimat tambahan yang perjelas maknanya, seperti di dalam riwayat yang ke-632 Abu Hurairah berkata bahwa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunyahnya siapa? Abul Qasim. Jadi disebut dengan nama kunyah. Kunyah itu dalam bahasa Arab adalah gelar panggilan. Gelar panggilan didahului dengan Abu kalau dia laki-laki. Perempuan didahului dengan Jelas ya? Jadi kalau dikatakan Abu Muhammad, Abu Abdullah, ya, Abul Hasan, ya, dan selainnya dari penggunaan yang memakai kata apa? Abu. Itu laki-laki. Itu perempuan, Ummu Abdullah, Ummu Al-Hasan, dan selainnya. Nah, ini disebut dengan nama kunyah, nama panggilan. Dan dia adalah hal yang disyariatkan. Sebab Nabi bersabda, "Takannau wala taktanau bi kunyati." Kata beliau, pakailah kunyah, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyaku. Jadi sini dua hal. Beliau kalimat jangan kalian memakai kunyaku, hukum umum. Gunakan tauhid. Bagian para ulama. Larangan berkunyah dengan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di masa beliau hidup saja. Di masa beliau meninggal boleh. Karena itu kita temukan bagian dari para ulama kita ada yang memakai kunyah Abul Qasim. Sebab mereka beranggapan seperti itu. Seperti Imam At-Tabarani, ya, Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub Abul Qasim At-Tabarani. Kunyahnya Abul Qasim. Beliau berpendapat seperti itu, bahwa larangan memakai Abul Qasim jika Nabi masih hidup. Tapi beliau sudah meninggal, tidak ada masalah. Walaupun yang lebih tepatnya bahwa larangan memakai kunyah ini berlaku umum. Di masa beliau hidup dan setelah beliau meninggal. Jadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhakullahu azza wa jal ila rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhar." Allah azza wa jalla tertawa kepada dua orang lelaki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lainnya. Kilahuma dakhilul jannah. Dan keduanya masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal fayustashhad. Yang pertama dia berperan di jalan Allah, lalu dia dibunuh, kemudian dia mati syahid. Wa yatubu Allahu azza wa jalla ala hadha. Allah memberi taubat kepada yang kedua, fayuslim, lalu dia masuk Islam. Ini perhatikan ya, bahwa ini menunjukkan bahwa dia ketika membunuh waktu itu dia kafir. Sebab dia muslim setelah itu masuk Islam.
fayuqatilu fi sabilillah fayuqtal. Lalu ia pun berperang di jalan Allah lalu terbunuh, maka dia mati syahid. Ya. Ini menunjukkan bahwa keislaman itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Ya. Dan telah syah di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yahdumu ma qablahu." Islam itu menggugurkan apa yang sebelumnya. Kalau ada yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang telah lalu akan digugurkan. Akan digugurkan dengan keislamannya. Iya. Kemudian beliau bawakan beberapa riwayat yang lain. Ada di riwayat 635. Ya. Allah tertawa pada 3 orang. Pertama seorang lelaki yang sholat di malam hari. Yang kedua satu kaum yang bersaf dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga satu kaum yang bersaf kalau menghadapi musuh. Ya. Ini disebutkan oleh penulis 2 jalan. Tapi ada kelemahan dalam sanadnya, dalam riwayatnya. Ya, dan datang juga dari hadits Ibnu Mas'ud. Mirip dengannya, cuman juga ada keterputusan dalam sanadnya. Baik. Kemudian ada riwayat yang lain disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Yaitu dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari hadits Ali bin Abi Thalib. Dia datang dari beberapa jalan, ada di riwayat yang ke-642, halaman 1059. Nah, riwayat 642 ini sanadnya lemah, tapi dia dikuatkan oleh sanad yang akan datang. Ya, kelemahan sanadnya karena ada rawi yang bernama Abu Yahya Al-Himmani. Dan dia ini dhaiful hadits. Baik. Dari Ali bin Rabi'i atau Ali bin Rabi'ah Al-Wadili, beliau berkata, "Kuntu ridata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi Jabbalatil Kufah." Kata beliau, saya berada di belakang Ali bin Abi Thalib. Di belakang Ali bin Abi Thalib di Jabbalah Al-Kufah. Nah, Jabbalah itu artinya pekuburan. Kuburan Kufah. Jadi Ali bin Abi Thalib berkendaraan dan beliau membonceng Ali bin Rabi'i di belakangnya atau Ali bin Rabi'ah di belakangnya. Maka Ali berkata, "La ilaha illa anta, ighfir li dunubi, fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta." La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ya. Itu bacaan Ali bin Abi Thalib. ثم نظر إلي فضحك. Kemudian Ali pun berpaling kepadaku, lalu beliau tersenyum atau tertawa. Faqultu ya Rasulullah, faqultu ya Amirul Mu'minin. Maka saya berkata, wahai Amirul Mu'minin, istighfaruka atau istighfaru Rabbika wa iltifatuka ilayya tabahak. Kamu beristighfar kepada Rabbmu yang engkau berpaling kepadaku membuat engkau tertawa. Maka kata Ali, kuntu ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di janibil harrah. Maka Ali berkata, saya pernah berada di belakang, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di janib al-harrah. Ya, jadi Ali juga mengisahkan bahwa pernah terjadi hal yang serupa
pada beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta, maha suci engkau. Ighfirli dunubi, ampunilah dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Kemudian, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Thumma nadara ila as-sama, thumma iltafata ilayya fadhahik. Kemudian Nabi melihat ke langit. Setelah itu, beliau berpaling kepadaku, lalu beliau bertawa. Beliau tertawa. Faqultu, ya Rasulullah. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, istighfaruka rabbaka wa iltifatuka ilayya tadhak. Engkau beristighfar kepada Rabbmu, kemudian engkau berpaling kepadaku atau berbalik menoleh kepadaku, membuat engkau tertawa. Maka kata Rasulullah, dhahiktu li dhahki Rabbi azza wa jalla. Ya'jabu li 'abdihi ya'lam annahu la yaghfiru ad-dunuba illa Allah azza wa jalla. Saya tertawa karena Rabbku tertawa. Ya. Dia takjub kepada hamba. Ya, takjub di sini mungkin kita artikan kagum kepada hamba. Itu pembahasan mungkin yang paling dekat. Dan saya akan terangkan ya mana takjub. Sebab kalimat takjub dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita terkadang digunakan untuk orang yang kaget, orang yang heran, dan begitu. Dan kadang takjub bisa bermakna dia kagum terhadap sesuatu. Ini penggunaan bahasa Indonesia. Ya, dan ajab di sini dia bermakna kagum. Saya akan terangkan ya. Allah kagum kepada hambanya, di mana si hamba mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian penulis membawakan beberapa riwayat yang lain berkaitan dengan hadits ini, mirip dengan riwayat yang telah lalu. Iya. Baik, maka hadits-hadits ini menunjukkan pertama sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditetapkan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hadits ini juga ditetapkan sifat al-ajab bagi Allah. Iya. Dan datang dalam riwayat yang setelahnya, ada riwayat 644 itu dengan bahasa yang lebih tegas. Di akhir hadits dikatakan, ya ajabu Rabbuna azza wa jalla minal abdi idza qala la ilaha illa anta subhanak inni qad dhalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sungguhnya Rabb kita azza wa jalla kagum kepada hamba, ajab kepada hamba apabila dia membaca la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya saya telah menzalimi diriku, maka ampunilah dosa-dosaku. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ya. Maka ini juga penetapan sifat al-ajab. Nah, ada perbedaan antara al-ajab ta'jub dan apa? Tertawa. Ini berbeda. Ya. Karena dia adalah dua hal yang berbeda. Karena itulah dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai dua sifat. Dihitung sebagai dua sifat. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Lum'atul I'tiqad, jika beliau menyebutkan sifat-sifat, beliau menyebutkan sifat al-ajab, setelah itu beliau sebutkan sifat tertawa. Tapi ini dua sifat. Jelas ya? Semuanya kita tetapkan bagi Allah. Ya, tertawa dalam bahasa Arab adalah hal yang dimaklumi dari sisi bahasa. Semua orang paham apa yang disebut dengan kata tertawa. Sisa kata al-ajab. Al-ajab juga diterangkan dalam hadis. Bahkan sebagian para ulama berdalilkan dengan ayat. Karena ada sebuah bacaan di dalam Al-Quran di surah As-Saffat. Kalau di mushaf kita
Itu bacaannya bal ajibta wa yaskharun. Bahkan kamu takjub dan mereka mengolok-olok. Dalam sebagian qiraat bal ajibtu, bahkan saya takjub. Allah berfirman saya takjub. Ini penetapan sifat al-ajab dalam bacaan itu. Jelas ya? Ya. Nanti yang diragukan bahwa kita wajib menetapkan sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan takjub itu ada dua hal. Yang pertama ada takjub yang muncul atau takjub yang disebabkan karena ada hal yang tersembunyi yang baru nampak bagi orang yang takjub itu. Ya, ini lebih pantas disebut dengan kata heran. Jelas ya? Hal yang tersembunyi. Nah, seorang misalnya baru dia telepon pagi hari, ya, dia berada di sebuah tempat. Tiba-tiba, ya, 1 jam setelahnya sudah ada di depannya. Hah? Ini apa? Kagum, heran atau gimana? Jelas ya, padahal jaraknya jauh. Hanya dia di pulau lain misalnya. Jaraknya jauh. Oke, dia heran kan namanya. Ya. Sebab ada hal yang muncul, takjub muncul karena keheranan yang muncul karena sebabnya tidak nampak baginya. Dan seperti ini, sifat heran seperti ini mustahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ini makna takjub, sebab itu mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Jelas ya? Ya, sifat yang seperti ini itu keheranan itu hanya ada pada manusia saja, penuh dengan kelemahan. Ya, dia heran melihat banyak perkara karena kejahilannya. Jelas ya? Maka takjub yang seperti ini, ajab seperti ini tidak ditetapkan, mustahil, bukan itu. Tapi ada ajab, ya, takjub itu muncul karena apa? Keluarnya sesuatu, ya, dari hal yang biasanya terjadi, ya, hal yang biasanya terjadi. Nah, ya biasanya seperti dalam hadis biasanya orang yang membunuh orang, ya apa? Terhitung dosa, masuk neraka kan begitu. Ini biasanya. Ya. Tapi dia masuk surga. Biasanya orang yang saling membunuh, salah satunya benar dan salah satunya apa? Salah. Tapi dua-duanya masuk surga. Jadi ini keluar dari keadaan kebanyakan. Ya. Jadi ini disebut dengan kata apa? Al-ajab. Dan inilah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam kisah Ali bin Abi Thalib ini, Ali dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati beliau. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, panutan kaum muslimin, seorang rasul. Bersama dengan itu berboncengan dengan apa? Para sahabatnya. Ya. Duduk bersama-sama mereka, hidup di tengah mereka. Jelas ya? Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang berboncengan menunggangi kendaraan, menunggangi hewan kalau memang tidak memberatkannya. Ya, pada hal yang wajar, pada hal yang wajar. Dan di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanak, ighfir li dhunubi, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Iya. Nah, ini dari doa yang indah, patutnya untuk banyak dibaca oleh seorang hamba. Sebab tidak seorang hamba pun yang selamat dari perbuatan dosa dan bersih dari perbuatan dosa. Iya.
Kemudian di hadits yang ke 647, ya halaman 1064. Di hadits setelahnya mirip ya. Saya langsung berpindah di hadits nomor 647. Haditsnya panjang, saya akan baca. Ya, dari hadits Ibnu Mas'ud. Yang ini hadits yang datang dari beberapa orang sahabat, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di sini. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada juga dari riwayat Abu Hurairah, ada riwayat Abu Sa'id. Ya. Nah, ada riwayat Abu Sa'id. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna akhira man yadkhulul jannah rajulun yamshi 'ala as-sirat wa huwa yakbu marrah wa yamshi marrah." Ya. Wa tasfa'uhu an-naru marrah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sungguhnya akhir orang yang masuk ke dalam surga adalah seorang lelaki yang berjalan di atas as-sirat. Sirat artinya apa? Dia ada jalan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Berjalan jembatan boleh saja. Sebab dia dihamparkan di atas neraka Jahannam menuju kepada surga. Iya. Sirat. Jadi ini orang yang terakhir masuk surga. Dia berada di atas sirat. Ya. Dia berjalan kadang, ya, dan kadang dia yakbu, kadang dia berjalan, dan kadang api itu membuat menyambarnya, membuat dia berubah. Tapi dia terus berjalan. Aida jawazaha iltafata ilaiha. Begitu dia sudah selesai, sudah lewat dari as-sirat, maka dia pun berpaling kepadanya. Faqala tabarakalladzi najjani mink. Jadi berkata, Maha berkah Allah yang menyelamatkan saya dari engkau. Ini bisa dibayangkannya betapa luar biasa kegembiraan jadi selamat. Iya. Nah, dan dimaklumi bagaimana sirat itu, ya, jembatan itu di atas neraka Jahannam, ya, di bawahnya neraka Jahannam, ya, dan jembatannya disebutkan dalam hadis bahwa jembatan yang sangat licin, ya, dan membuat orang tergelincir jatuh, ya, jembatannya lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut. Ya. Di tengah-tengahnya banyak jangkar-jangkar duri-duri yang menyambar-nyambar. Ya. Jelas ya? Kira-kira siapa yang bisa membayangkan dia bisa lewat di atasnya? Nah, maka begitu orang ini lewat, ya mungkin bisa dibayangkan betapa gembiranya orang ini. Sehingga dia berkata, Maha berkah Allah yang menyelamatkan saya dari engkau. Ya, dia berkata kepada neraka, alhamdulillah sudah selamat dari neraka. Laqad a'tani Allahu azza wa jalla syai'an ma a'tatu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun dari yang terdahulu maupun belakangan. Ini perhatikan, dia menganggap bahwa dia adalah orang yang paling besar nikmat yang dia dapatkan, saking gembiranya. Iya. Jelas ya? Padahal dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam apa? Paling terakhir masuk ke dalam surga. Baik. Sini nampak dia keluar ya, akhir yang masuk ke dalam surga. Akhir yang masuk ke dalam surga. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya sebagiannya nampak dalam riwayat orang yang akhir keluar dari neraka. Dia sudah tidak neraka, tapi ada yang dikeluarkan dari neraka setelah selesai siksaan. Kalau ini akhir dia masuk ke dalam surga. Ya. Itu pun dia menyangka dia adalah orang yang
satu-satunya diberi pemberian seperti ini. Ya, saking gembiranya. Jelas ya? Ini menunjukkan nikmatnya. Apa anugerah Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Demikian pula sebaliknya di neraka, orang yang paling ringan siksaannya itu dianggap dia adalah orang yang terberat siksaannya. Ya. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Talib. Ya. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Siksaannya adalah 2 terompa, 2 sendal yang dipanaskan. Ya. Belum lagi kaki menginjak sendal itu, kepalanya sudah mendidih. Ya. Kepalanya sudah apa? Sudah mendidih. Ya, bisa dibayangkan ya. Ya, kalau ada benda besi yang menyala di dunia ini, kita dekatkan tangan di sini, paling tidak tangannya saja yang melepuh. Ya, itu pun kalau menyentuhnya biasanya. Ini belum lagi menyentuhnya sudah mendidih kepala. Ya, bisa dibayangkan betapa panasnya. Bersama dengan itu Abu Talib menyangka bahwa dia yang paling berat siksaannya. Padahal ini adalah siksaan yang paling ringan, wal'iyadzubillah. Ya. Demikian pula orang ini. Ini orang yang paling sedikit nikmat diberikan padanya. Bersama dengan itu dia menyangka bahwa tidak ada dari orang yang terdahulu dan belakangan yang pernah dikasih nikmat seperti dia. Iya. Jelas ya? Maka ini perbedaan antara surga dan neraka. Antara orang yang mendapat nikmat dan orang yang tidak mendapat nikmat. Nah, faturfa'u lahu syajarah. Maka diperlihatkan kepadanya sebuah pohon. Ya. Fayaqulu ay rabbi udununi minha fa astadilla bi dhilliha wa ashriba min ma'iha. Dia berkata, wahai Rabbku, dekatkanlah saya dari pohon itu. Dekatkanlah saya kepada pohon itu, agar supaya saya berteduh dengan teduhannya dan saya minum dari airnya. Ya. Fayaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya ibn Adam, la'alli in a'taitukaha ya tas'alni ghairaha. Wahai anak Adam, barangkali kalau saya berikan kamu permintaan kamu itu, ya, barangkali kamu akan minta yang lainnya. Nah, ya, ini orang ini terakhir sudah masuk ke dalam surga. Sudah terakhir melewati neraka. Artinya dia tidak masuk lagi. Itu sudah nikmat yang sangat besar bagi dia. Begitu dia lihat pohon, maka dia mohon lagi. Bermohon kepada Allah supaya didekatkan kepada pohon itu dan minum darinya. Maka Allah berfirman, barangkali kalau kamu berikan permintaanmu, kamu akan minta yang lainnya. Maka apa jawabannya? Fayaqulu la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Ya, fayu'ashiduhu an la yas'alahu ghairaha. Maka dia pun berjanji kepada Allah, tidak akan minta lagi yang lainnya. Wa rabbuhu ya'lam annahu sayaf'al. Dan Allah Maha mengetahui bahwa orang ini akan mengulangi permintaannya. Ya. Fayudnihi minha, maka Allah mendekatkan dia dari pohon itu. Nah, ini menunjukkan pada hari kiamat Allah berbicara kepada hamba. Allah berbicara dan menghisab hamba. Ya. Semuanya ada perhitungannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Iya. Langsung Allah berbicara kepadanya. Baik. Dan dalam hadis ini juga penetapan al-qaul, penetapan ucapan bagi Allah. Allah itu berucap, berfirman. Dan ini dari sifat. Kemudian dan hadis ini secara umum menunjukkan luasnya rahmat Allah dan
Maha Pemurahnya Rabb kita. Ketika hamba ini meminta untuk didekatkan, setelah dia berjanji untuk tidak minta lagi permohonan yang lain, maka ia pun didekatkan kepada pohon itu. Fayastadillu bidilliha wa yashrabu min ma'iha. Maka dia pun berteduh di bawah teduhan pohon itu dan minum dari air pohon itu. Nah, dalam keadaan dia sudah berteduh di situ dan minum dari air pohon itu, faturfa'u lahu syajaratun ahsanu minal ula. Maka dinampakkanlah kepadanya pohon yang lain. Dan pohon itu lebih cantik, lebih bagus daripada pohon yang pertama, yang sekarang dia pakai berteduh. Ya. Akhirnya dia kembali berkata, wahai Rabbku, ay Rabbi, fayaqulu ay Rabbi udunni min hadhihi li ashraba min ma'iha wa li astadhilla bi dhilliha. Dia berkata, wahai Rabbku, dekatkanlah saya kepada pohon ini supaya saya bisa minum dari airnya dan saya bisa berteduh di bawah teduhannya. Fayaqulu Allah azza wa jalla, ya bani Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha? Maka Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan meminta lagi selain itu? Fayaqulu ay Rabb, walakin hadhihi la as'aluka ghairaha. Ya, dia berkata, benar wahai Rabbku, saya sudah berjanji, tapi untuk hal ini saya tidak akan meminta lagi yang lainnya. Ya. Jelas ya? Wa Rabbuhu azza wa jalla ya'lamu ma sayaf'al. Ya, dan Allah azza wa jalla mengetahui bahwa si hamba ini akan berulang lagi ya perbuatannya. Nah, fayaqulu azza wa jalla, maka Allah berfirman, la'alli in adaituka minha tas'aluni ghairaha atau tas'alni ghairaha. Barangkali kalau saya dekatkan lagi engkau ke pohon itu, kamu akan minta lagi yang lainnya. Fayu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha. Maka si hamba ini kembali berjanji, dia tidak akan mengulangi lagi meminta selainnya. Wa Rabbuhu azza wa jalla ya'lam annahu sayaf'al. Dan Rabbnya mengetahui bahwa dia akan mengulanginya lagi. Fayudnihi minha fayastadillu bidilliha wa yashrabu min ma'iha. Maka dia pun didekatkan dari pohon itu, lalu berteduh di bawah teduhannya dan minum dari air pohon itu. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu, faturfa'u lahu syajaratun hiya 'inda babil jannah ahsanu minal ulayaini. Maka dalam keadaan seperti itu dia berteduh di pohon yang kedua, maka ditampakkan pohon yang lainnya di dekat pintu surga. Dan pohon ini lebih cantik, lebih indah daripada dua pohon yang pertama. Iya. Apa yang terjadi? Kembali dia berkata, fayaqulu ay Rabbi udunni min hadhihi la as'aluka ghairaha. Dia berkata, wahai Rabbku, dekatkanlah saya kepadanya, kepada pohon ini, saya tidak akan meminta lagi selain itu. Ya. Nah, wa Rabbuhu azza wa jalla ya'lamu annahu sayaf'al. Dan Rabbnya tahu bahwa dia akan kembali mengulangi. Ya. Sekali lagi menunjukkan kemurahan Allah, ya, dan luasnya rahmat Allah. Wa huwa ya'dhiruhu, dan Allah memberikan udzur kepadanya. Lianna yara ma la sabra lahu alaihi. Karena si hamba ini melihat, Allah memberikan udzur kepadanya. Karena si hamba ini melihat sesuatu yang tidak mungkin dia bersabar. Ya. Dan ini dari keistimewaan surga. Kalau dia melihat kenikmatan di dalamnya, tidak mungkin dia bersabar, tidak meminta kenikmatan itu. Jelas ya? Dia sudah mendapatkan pohon, baik. Begitu dia lihat lebih indah, ya, maka tidak ada zuhud di sana. Ya. Tidak ada sifat qanaah. Ya. Jelas ya? Tidak ada sifat qanaah, merasa cukup. Wah, saya sudah dapat satu, alhamdulillah. Ya. Tidak. Dia tidak akan bersabar, pasti akan ingin. Ya, karena sangat indahnya, nikmatnya karunia itu. Nah, maka payudinihi minha. Ya. Akhirnya Allah dekatkan lagi orang ini ke pohon yang di dekat pintu surga. Apa yang terjadi? Fayasma aswat ahli jannah.
begitu sudah dekat, ya karena pohonnya sudah dekat pintu surga, dia pun mendengar suara-suara penduduk surga. Ya, dia sudah dengar suara penduduk surga. Ya. Fayaqulu ay rabbi adkhilnil jannah. Maka dia berkata, wahai Rabbku, masukkanlah saya ke dalam surga. Ya. Sekarang bukan lagi dekatkan ke pohon. Minta apa? Minta dimasukkan ke surga. Ya. Fayaqulu ya ibn Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha? Wahai anak Adam, bukankah engkau ya, sudah berjanji tidak akan lagi minta selain daripada itu? Fayaqulu ay rabbi adkhilniha. Ya. Dia berkata, wahai Rabbku, masukkanlah saya ke dalamnya. Ya, tetap dia minta, masukkan saya ke dalamnya. Siapa yang bisa bersabar? Ya. Nah, fayaqulu ya ibn Adam, ma yurdika minni. Nah, maka Allah berfirman, wahai anak Adam, apa yang membuatmu ridha dariku? Maksudnya kamu minta permintaan dari saya yang membuat kamu merasa ridha dengan permintaan itu. Ya. Nah, kemudian Allah bertanya kepadanya, ayurdika in an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha? Ya. Maka Allah berfirman kepadanya, apakah kamu ridha kalau saya berikan kepadamu dunia dan yang semisal dengannya? Fayaqulu ay rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Maka si hamba ini berkata, wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olok saya dan engkau adalah Rabbul Alamin? Ya. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun tertawa. Faqala ala tas'aluni mimma adhak? Maka Ibnu Mas'ud berkata, tidakkah kalian tanya kepadaku kenapa saya tertawa? Ya. Faqalu mimma tadhak? Akhirnya murid-murid Ibnu Mas'ud bertanya, kalau begitu kenapa kamu tertawa? Ya. Faqala, maka Ibnu Mas'ud berkata, hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahik. Kata Ibnu Mas'ud, begitulah Nabi melakukannya, beliau juga tertawa. Ya. Faqala, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, tidakkah kalian tanya kepadaku kenapa saya tertawa? Maka Rasulullah menjawab, min dhahki Rabbil Alamin azza wa jalla minhu. Karena Allah tertawa. Allah Rabbul Alamin tertawa kepada orang itu. Jadi sisi penulis dan penulis. Penetapan sifat apa? Tertawa bagi Allah. Sehingga yaqul atastahzi'u bi. Ketika si hamba ini berkata, engkau melak-malak saya. Ya. Saya pun, maka Allah berfirman, la astahzi'u bik. Saya tidak melak-malak engkau, walakin ala ma asya'u qadir. Akan tetapi saya maha mampu melakukan apa yang saya kehendaki. Fa yudkhiluhul jannah. Maka ia pun dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Nah, jelas ya? Ini di riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, kalau di riwayat dalam Sahihain, ya, si hamba disuruh berhayal. Hayalkanlah apa yang kamu inginkan. Ya. Dia berhayal apa yang dia inginkan. Ya. Dia sebut semuanya. Kemudian Allah berfirman, terus kamu berhayal. Ya, terus dia berhayal apa yang dia inginkan. Sampai putus sudah seluruh hayalannya, tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Ya. Maka Allah berfirman, saya berikan kepada engkau 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Nah, jelas ya? Ini dari kenikmatan surga, tidak ada nilainya sama sekali apa dengan dunia. Kalau misalnya orang berhayal ingin memiliki dunia, ini satu hayalan. Ya. Satu hayalan. Dia berhayal misalnya ingin memiliki 1000 kali lipat dunia, itu 2 hayalan. Kan begitu? Ya. Dan ini orang sudah terputus seluruh hayalan. Ya. Nah, dan Allah berikan kepadanya, menunjukkan bahwa kehidupan di surga ya tidak bisa sama sekali dinilai dengan apa? Kehidupan dunia. Ya. Karena itulah hendaknya seorang hamba mengenal ya hakikat dari kehidupan. Kata Nabi SAW, andai kata kalian ya apa di kisah beliau diperlihatkan pada surga dan beliau seakan-akan maju ke depan ingin mengambil satu ranting dari surga itu. Kata beliau, andai kata saya ambil ranting dari surga tersebut ya dan kalian menghirupnya,
maka kalian tidak ada lagi selera untuk hidup di dunia ini. Tidak lagi selera untuk apa? Hidup di dunia ini. Iya. Demikian pula neraka. Kalau siapa yang melihat darinya, maka dia tidak ada lagi kesempatan untuk tertawa. Tidak ada lagi kesempatan untuk tertawa. Tadi subhanallah, kelalaian terlalu banyak menimpa kita. Ya, sehingga hal-hal yang seperti ini banyak kita lupakan. Padahal itu adalah ya, persinggahan atau itu adalah negeri yang merupakan tujuan akhir perjalanan kita. Semua orang manusia akan menuju kepada akhirat. Dunia ini tidak ada yang kekal di dalamnya. Dunia ini, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sadid. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sekedar lewat saja, mengambil bekal. Ya. Tapi oleh sebagian orang, dunia ini seakan-akan adalah akhir kehidupannya. Segala-galanya adalah dunia. Ya, dan ini adalah keliru. Maka hendaknya diperbaiki. Ya, pemahaman-pemahaman ini dalam diri ditanamkan. Kemudian seseorang beramal di dunia ini untuk mempersiapkan akhiratnya. Ya, mempersiapkan kebaikannya di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Baik. Selesai sudah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis yang lain yang disebutkan di sini oleh Al-Ajurri rahimahullah, ya. Ada beberapa hadis diterangkan dan di sini dari Humayd bin Abdurrahman, beliau berjumpa dengan seorang sahabat yang tidak disebut namanya. Ya, tapi dari sisi riwayat ini diterima sebab sahabat itu semuanya apa? Semuanya terpercaya. Walaupun tidak kita tahu namanya, kalau dia sudah sahabat Nabi, maka insyaallah taala dia diterima, ya, diterima ucapannya. Sebab seluruh sahabat terpercaya. Seluruh sahabat terpercaya. Ya, disebutkan juga sifat tertawa. Maka ini diantara dalil-dalil yang disebut oleh Imam Al-Ajurri. Setelah itu Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala berkata di akhir pembahasan, ya. Nah, kata beliau, qala Muhammad ibn Husain rahimahullah. Ya, kita baca akhir pembahasan ini dan mungkin kita cukupkan sampai sini dulu untuk pembahasan asy-syariah. Ya. Dan mungkin masih ada waktu sedikit, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Dan insyaallah setelah sholat maghrib nanti kita sambung dengan pelajaran Bahjat Qulubul Abrar. Ya, hadits-hadits pilihan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kata Al-Ajurri rahimahullah di akhir pembahasan, qala Muhammad bin Husain rahimahullah, hadhihi sunan kulluha nu'minu biha wa la naqulu fiha kaif. Kata beliau, inilah sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah ini seluruhnya kita beriman terhadapnya. Kita mengimaninya. Ya. Dan kita tidak berkata bagaimana. Tidak berkata bagaimana. Sudah berlalu ya, bahwa kewajiban kita terhadap sifat-sifat adalah mengimani. Ya. Mengimaninya dan tidak boleh mempertanyakannya dengan pembagaimanaan. Bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiatnya, itu dilarang. والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام. Ya. Kata beliau yang menukil sunnah-sunnah ini, maksudnya yang menukil hadis-hadis tentang sifat ini, mereka pula yang menukil kepada kita sunnah-sunnah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah cara bertahara, cara salat, ya, masalah zakat, masalah puasa, haji, jihad, dan seluruh hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Ya. Jadi maksudnya kalau cara salat, cara haji, puasa dan seterusnya kita terima, kenapa justru ya tentang sifat-sifat kita tidak terima? Ya harusnya semuanya kita apa? Kita terima. Ya, kata beliau, faqabilaha al-ulama'u minhum ahsana qabulin. Ya, ulama menerima sunnah-sunnah ini dari para perawi tersebut, para sahabat yang menukilnya dan para imam yang menukilnya. Para ulama menerimanya dengan penerimaan yang paling baik. Wala yaruddu hadhihi sunan illa
man yadhhabu madhhab al-Mu'tazilah, dan tidak ada yang menolak sunnah-sunnah ini kecuali orang yang bermadhab dengan pendapatnya kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah ini salah seorang atau salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, di dalam pembahasan nama-nama dan sifat, kaum Mu'tazilah Mu'attilah. Ya, mereka meniadakan sifat-sifat. Meniadakan apa? Sifat-sifat. Nama mereka tetapkan, tapi sifat mereka tiadakan. Ya, sifat mereka tiadakan. Dan ini adalah madhab batil. Adapun pengikut kebenaran ahli sunnah wal jamaah, mereka tetapkan nama dan mereka tetapkan juga apa? Sifat. Dan ini tertawa dari sifat, bukan nama. Dari apa? Dari sifat. Kata beliau, "Faman arada fiha aw raddaha aw qala kaifa fattahimuhu wahdaru." Kata beliau, siapa yang menentang sifat-sifat itu atau menolaknya atau mempertanyakan bagaimananya, maka curigailah dia. Maksudnya orang yang seperti itu adalah orang yang tidak baik agamanya, keliru pemikirannya. Wahdaruhu, dan berhati-hatilah engkau darinya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang sifat tertawa. Ya Allah Ta'ala alam. Nah, ini sudah akhir dari jilid 2 ya. Cetakan kitab Asy-Syariah yang saya pakai. Ya. Ini cetakan yang saya pakai 6 jilid semuanya. Ya, kita sudah di jilid 2. Berarti sudah berlalu 1/3 dari buku.